Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini. Energinya terkait apakah dia masih mengingat kamu Gemini. Ini terkait mantan kamu ya. Kita lihat energinya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, Gemini. Sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Perihal mantannya Gemini, entah mantannya keberapa ya. Kalau udah nikah ya jangan dilihat ya. Kalau kamu udah nikah, apalagi dia udah nikah, ya jangan. Cari yang single ya. Gimana nih, apakah si mantan kamu ini masih ingat sama kamu? Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertama ada Ten of Pentacles, Five of Wands, Three of Cups, The Moon, Six of Wands, 5 lagi, King of Swords, The Chariot, The High Priestess, 2 lagi, Queen of Wands, 1 lagi, Two of Swords. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Gemini, apakah dia masih memikirkan kamu, si mantan kamu? Jawabannya yes ya. Masih sayang nggak dia sama aku, Ceh? Masih. Cuma ada cumanya nih guys. Apa? Dia itu punya ego yang tinggi ya. Dia ini lebih mengedepankan egonya dibandingkan perasaannya. Jadi di sini ya Gemini, meskipun dia masih memikirkan dan masih sayang sama kamu, lantas ngebuat dia itu tidak mau untuk mengakuinya ya, kayak gitu. Jadi kayak perihal untuk hubungin kamu kembali atau balikan, sebenarnya dia pingin balikan, cuma ada cumanya, dia nggak mau untuk hubungin kamu, gengsinya gede. Nah itu. Dan yang saya kurang suka dari diri dia masih sayang sama kamu, tapi dia masih memikirkan dirinya sendiri ya, bener-bener gak mau mengakui perasaannya. Ibarat kata gini, kalau dia hubungin kamu, dia itu berpikirnya, cara berpikirnya beda. Kalau orang lain, kita hubungin mantan kita, artinya kan kita masih pingin tahu kabar dia, kita juga masih sayang artinya kan. Nah tapi kalau dia, ketika nanti dia hubungin kamu, dia takut kamunya itu nanti berpikir si dia ini masih sayang sama kamu. Tapi kan memang bener, tapi kalau dia nggak mau kamu berpikir kayak gitu, karena apa? Gengsinya itu gede. Dia nggak mau kayak, wih, kayak seolah-olah gue ini masih ngemis-ngemis cinta nih sama si Gemini. Nah itu yang dia pikirkan apa? Dirinya lagi, dan diri sendirinya lagi. Nah seperti itu.
mantan kamu sifatnya. Jadi kalau ditanyakan kamu ngerasa kayak dia tuh kayaknya masih sayang sama aku tapi kenapa ya, kalau aku perhatikan kok dia nggak pernah hubungin, kan aku cewek masa aku yang mulai duluan, ya gimana, gengsinya gede. Nah kalau kamu cowok, dia cewek, nah tetap aja sama, gengsinya tetap gede. Susah banget Gemini ya. Jadi kalau perihal di sini kamu bisa kembali bersama atau tidak, ya balik lagi, saya bukan Tuhan ya. Cuman kalau saya lihat dari sifat dan karakter dia kayak gitu, untuk kembali bersama ini memang rada repot ya, sangat repot dengan sifat dia yang kayak gitu. Kamu berharap-harap cemas, sedangkan dia tidak memberikan komunikasi apapun. Nah kayak gitu, jangankan ke kamu, ke orang-orang di sekitar aja dia nggak mau mengakui. Padahal di sini dia tuh bener-bener sayang sama kamu. Dibilang cinta ya cinta buta sebetulnya, cuman gengsinya gede. Soalnya ada orang kayak gini tuh, ada sekali orang kayak gini nih, orang yang sifatnya gengsinya gede. Buat balikan sama mantan ini susah, kecuali kalau dia mau menurunkan gengsinya. Susah, karena apa? Orang yang punya gengsi gede itu udah bagian dari watak dan karakter. Kamu tahu kan, watak dan karakter ini susah diubah, kecuali kalau dirinya sendiri yang mau berani atau mau berniat mengubahnya. Tidak bisa karena orang lain, tapi diri dia sendiri yang mau mengubahnya. Susah ya, jadi seperti itu guys. Repot ya, repot ya. Saya juga pernah kok berdealing dengan orang yang kayak begini, gengsinya gede. Balikan gak sih sama dia? Enggak guys, enggak, sama sekali tidak. Kamu tahu orang gengsi gede gimana? Lebih mencintai dirinya. Susah, jadi saya capek. Kalau saya sih jadi kamu, saya move on. Pusing saya ngadepin orang yang gengsi gede, begini salah begitu salah, pengennya tuh dikejar orang yang gengsi gede gitu. Kalau saya mana mau dong ngejar-ngejar, ya buat apa? Capek iya ya, seperti itu. Nah, kalau orang yang gengsi gede, paling dia cuma bisa berani mencurahkan isi hati sebenarnya itu kepada sahabat ya. Ingat ya, bukan teman, tapi sahabat terdekat dia. Baru dia benar-benar jujur dengan perasaannya. Kenapa saya bisa tahu kayak gini? Nah, karena ini kan pengalaman saya ya, dan kebetulan orang yang berdealing dengan saya dulu itu sahabatnya yang cerita sama saya. Cuman ya tetap gak bisa balikan. Kenapa ya? Karena dia tetap memikirkan gengsinya. Ya saya juga capek nurutin keinginan mau sampai kapan. Nah kalau saya jadi kamu ya lebih baik saya move on. Dan ternyata setelah saya move on, saya malah mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Ya enggak? Jadi gak ada salahnya juga buat move on guys ya. Jadi makanya nih saya balik lagi ke kamu Gemini. Kira-kira dirimu kuat gak hadapin orang kayak Gemini? Yang kayak gini Gemini, kuat gak? Kamu paling kuat itu nahan ya, syukur-syukur kalau kamu sabar setahun kayak saya dulu. Tapi selebihnya itu bakal capek. Kalau dulu saya kurang lebih 2 tahun deh, sorry, saya 2 tahun ya nggak balikan. Enggak, saya dulu nggak balikan, capek banget. Aduh, nggak bisa deh saya nurutin dia tuh, mau nunggu sampai kapan. Percuma aja cerita-cerita sama temen tentang isi hatinya kalau orangnya tetap mikirin gengsi terus. Orang gengsi kayak gitu tuh pengennya dikejar mulu ya. Kalau saya kan wanita, kecuali kalau saya cowok, saya kejar nggak apa-apa. Kalau saya wanita ya nggak mau dong, saya punya harga diri. Ya nggak, yaelah. Nah seperti itu ya Gemini ya. Capek ya, nggak ada perubahan ya dalam hubungan sama mantan. Ya udah, lebih baik move on aja kayak saya. Nanti malah dapat pengganti yang lebih baik loh. Ya, benar, siapa yang tahu namanya masa depan. Bisa aja Tuhan menurunkan orang yang sangat baik untuk kamu. Ya, kalau kamu mau melupakan dia. Itu pun kalau kamu mau sih. Kalau kamu enggak ya sabar-sabar aja deh nunggu sama dia. Kecuali kalau kamu juga mau menghubungin dia duluan. Kalau kamu yang hubungin dia duluan itu baru kasusnya berbeda. Kalau enggak ada yang berani hubungin duluan, ya udah begitu aja, diam lama-lama ya kagak ada perubahan. Ya gitu ya Gemini ya. Saya harap kamu lebih bijak mendengar readingan saya. Saya berharap kamu bisa paham dan mengerti arahan buat kedepannya itu gimana ya. Karena kalau setiap baca readingan saya pasti kasih nasihat ya, nggak mungkin cuma baca energi ya, karena saya juga nggak tega ya baca tanpa memberikan nasihat. Itu aja untuk kamu, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah.
Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.